ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bagaimana solusi untuk menuntut ilmu yang ingin segera menikah karena sulit mengendalikan syahwat, namun tidak punya waktu untuk mencari nafkah karena banyak belajar di waktu di ma'had. Dari mana dia mendapatkan uang untuk memberi nafkah? Nah, ini namanya belum siap untuk menikah. Ya. Ya, kalau dia belum siap untuk menikah, dia belajar baik-baik. Ya, kalau dia ada masalah dengan syahwatnya, dia puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Kalau masih ada masalah dengan syahwat, dia ketika belajar atau menghafal, dia sambil berjalan keliling atau sambil berlari. Ya, jelas ya? Terus dia menghafalnya sampai tengah malam. Tidurnya dalam sehari dan semalam 2 jam sampai 4 jam saja. Nah, itu insya Allah akan turun nanti syahwatnya. Ya harus dibegitukan. Jelas ya? Kalau dia tidak melawan dirinya, tidak dia kuasai dirinya, dia akan dikuasai. Ya. Makanya solusinya itu seperti yang dikatakan oleh Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa. Nabi tidak bilang puasa Senin Kamis 3 hari dalam sebulan. Jelas ya? Ini tergantung keperluannya. Kalau Senin Kamis sudah cukup, ya tidak apa-apa Senin Kamis. Kalau dia tidak cukup, puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Tidak cukup juga, masih masalah dengan syahwatnya, puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Jelas ya? Baik. Kalau tidak cukup, ketika dia berbuka di malam harinya, jangan dia makan lagi sampai subuh. Nah, tapi jangan dia lanjut puasa ya. Nah, ini kan semua dari hal untuk apa? Kiat-kiat supaya dia bisa menghadapi dirinya. Semoga Allah memberikan kelapangan untuk semuanya. Dan siapa yang menjaga kesucian diri, ingat Allah berfirman, "Falyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Hendaknya orang yang tidak mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah mencukupi dia dari keutamaannya. Ya, kalau dia jaga kehormatan, insya Allah akan dicukupi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan dia dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dari arah yang tidak pernah apa? Dia sangka. Ya. Jangan dikira ya bahwa orang-orang itu, ada orang-orang yang subhanallah Allah mudahkan dari arah yang tidak pernah disangka. Saya pernah baca sebuah kitab, tapi saya tidak periksa riwayatnya dari mana. Tapi bukunya bagus ya. Ya. Tanya ada dulu seorang alim, dia ahli qari, biasa mengajari orang Al-Quran dan seterusnya. Dia miskin, tapi dia tidak mau nadahkan tangannya ke orang, tidak mau meminta. Ya. Suatu hari dia sangat kelaparan, dan dia menganggap dirinya waktu itu sangat darurat. Kalau tidak makan mungkin dia bisa mati atau misal itulah bayangan dia. Jadi dia berijtihad bahwa dirinya ini adalah apa? Darurat. Makanya dia naik pun ke rumah sebagian manusia, sebagian orang, ya, untuk mengambil makanan yang dia perlukan. Nah, dia lihat sebuah rumah terbuka jendelanya, dia masuk, sedang ada makanan di panci. Begitu dia buka, Masya Allah ada makanan. Dan begitu dia lihat makanan ini, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia sadar bahwa dirinya keliru. Dia balik lagi. Ya. Dia tinggalkan hal tersebut karena Allah. Dia sadar. Maka dia pun berada di masjid bermohon kepada Allah, tiba-tiba datang orang yang menawarkan kepadanya, di sini ada anak perempuan yang dia ini baik, solihah, dia perlu dicarikan suami dan kayaknya kamu ini cocok untuk dia. Ya. Maka singkat cerita langsung dinikahkan. Begitu dia masuk ke rumah tersebut, ternyata panci yang dia buka tadi itu, nah itu rumah anak perempuan itu tadi. Jelas ya? Jadi kadang seorang itu diberi rezeki oleh Allah dari arah tidak pernah dia sangka. Tapi katanya dia jaga dirinya di atas ketakwaan. Di atas dirinya, di atas ketakwaan. Kalau dia sudah masalah dengan syahwat, terus ke kanan, ke kiri, ya mutar, berbalik. Nah ini repot, nah bisa jungkir balik nanti jatuh. Ya. Semoga Allah memberi sabat, keteguhan kepada kita semua dan memberikan kecukupan.
Baik.